benar Tuhan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kami jemaat-jemaat Tuhan datang kepadamu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami senantiasa memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Terlebih untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman bahkan juga ya Tuhan. Menyerahkan bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi sehingga boleh melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan bagi kita. Setelah sekian minggu bahkan sekian bulan kita tidak dapat bersama-sama di gereja kita. Kita hari-hari ini asik di rumah kita semua, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Mari kita syukuri kalau Tuhan masih memberikan segala kelimpahannya bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita mulai dari awal Mei ini kita masuk di dalam bulan pengajaran, di mana kita akan membahas tema-tema seputar ajaran atau pengajaran di dalam iman Kristen. Dan tema yang akan kita renungkan atau tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai bahasa roh atau bahasa lidah. Seperti apa ini nanti kita akan melihat. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-14, tentunya di sini yang kita akan menemukan hanya di bagian sini ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Panjang ya. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mengajak kita untuk membacanya semua ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mengambil waktu di rumah masing-masing atau bersama keluarga, boleh baca ayat ini sampai habis. Tapi saya akan membacakan bagian-bagian tertentu yang menurut saya menjadi kunci dari nats ini. Saya akan memulai membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, lalu dilanjutkan 10 sampai ayat 12, dan terakhir nanti ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 28. Saya akan memulai membaca dengan pembagian tadi. Ayat pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Seperti seruling dan kecapi, bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling dan kecapi, kecuali keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, sampai yang ke-12, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya.
dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 27 dan ayat 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata dalam dirinya sendiri kepada Allah. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, dikatakanlah berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin atau pembahasan mengenai bahasa roh ini tentu merupakan isu pembicaraan yang sering kali muncul. Ya bisa saya katakan panas-panasnya itu hari ini ya, tapi kalau kita lihat mulainya itu ya abad-abad 20 dan hingga sekarang abad ke-21 ini. Jadi orang mulai ada yang melakukan bahasa roh, ada yang kontra dengan bahasa roh. Namun saya di sini memberi sebuah penjelasan bahwa kenapa saya buat tema di sini adalah bahasa roh garis miring lidah tanda tanya. Artinya kita akan mempertanyakan apakah memang orang Kristen diharuskan berbahasa roh atau seperti apa? Nanti kita akan melihat jawaban dari semuanya itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perihal mengenai bahasa roh atau bahasa lidah, di dalam denominasi-denominasi di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini, mereka sudah ada yang menjalankan praktek ini, praktek bahasa roh ini. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dari sekian ratus denominasi yang melaksanakan itu, mereka paham terhadap apa yang mereka sedang ucapkan. Sehingga praktek bahasa roh ini juga sudah menjadi, seolah-olah itu menjadi standar keimanan seseorang. Seorang percaya dalam denominasi tertentu tersebut ya. Jadi mungkin mereka akan membuat sebuah peraturan, saya tidak akan sebut nama denominasi apa. Saya ini tidak sedang menyinggung nama organisasi tertentu. Ini saya secara umum saja saya melihat di dalam tubuh kekristenan. Ada yang sudah misalnya kalau mau baptis harus bisa bahasa roh. Atau setelah baptis nanti paling tidak sudah bisa berbahasa roh gitu ya. Lalu ada juga yang menjadikan ini syarat untuk bisa masuk di dalam pelayanan gitu ya. Kamu mau pelayanan. Kalau kamu mau pelayanan maka kamu harus bisa berbahasa roh. Bisa atau tidak? Kalau bilang tidak, kamu harus belajar dulu baik-baik supaya kamu bisa berbahasa roh. Baru kamu boleh masuk di dalam pelayanan. Lalu ada yang bahkan menurut saya yang lebih aneh lagi bagi saya secara ini. Ada yang menjadikan bahasa roh sebagai materi ajar. Ini bukan di gereja saja ternyata. Ada sebuah sekolah yang kalau tidak salah itu sebenarnya bukan sekolah formal gitu ya, sekolah Kristen untuk mendidik katanya calon hamba-hamba Tuhan gitu ya. Sekolah 3 bulan gitu. Nggak tahu saya isinya apa gitu, 3 bulan lalu bisa berkhotbah langsung gitu ya. Saya tidak paham apa isinya gitu ya. Sedangkan orang mau menjadi seorang hamba Tuhan yang benar itu, paling kurang menghabiskan waktu itu 4 tahun. Bahkan ada yang sampai 5 tahun untuk mengambil gelar sarjana teologia. Itu belum tentu bisa dipakai di gereja. Jadi betapa beratnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi tidak asal-asalan. Nah di situ saya pernah melihat salah satu modul belajarnya ada poin mengenai pokok-pokok mengenai cara berbahasa roh. Bayangkan, cara berbahasa roh saja, padahal roh sendiri tidak terlihat, tetapi bisa dituliskan ini luar biasa gitu. Artinya saya juga mencoba mencari mana hurufnya, ternyata tetap juga pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Mungkin nanti tetap pakai istilahnya abjad manusia gitu ya. Abjad, loh ini kok roh pakai abjad manusia kalau memang ini bilang ini adalah bahasa roh gitu ya. Maka di situ saya mulai kritis. Saya harus melihat ini benar dari Alkitab, ini benar firman Tuhan
atau sedang memplesetkan firman Tuhan. Ini penting sekali untuk kita pahami. Mohon maaf saudara-saudari sekalian, khotbah ini cukup keras bagi kita. Kenapa? Supaya jemaat Pondok Chandra tidak mudah diselewengkan, jemaat Pondok Chandra tidak mudah dipengaruhi. Jadi nanti kalau ada ke depan mengikuti acara-acara yang harus, jadi kita tidak harus ikut-ikutan karena kita mengerti kebenaran. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan itu hanya mengerti bahasa tersebut. Di luar bahasa tersebut seolah-olah Tuhan itu tidak tahu gitu ya. Jadi kayaknya lebih dekat kalau mereka menggunakan bahasa itu. Setahu saya Tuhan itu secara aktual di dalam Alkitab itu pernah menggunakan bahasa Ibrani ketika dia menyatakan dirinya bagi bangsa Israel gitu ya. Bahkan juga ketika dia menyatakan diri bagi Abraham itu juga bukan bahasa Ibrani, jadi bahasa Aram gitu ya, bahasa Aramaik gitu ya. Lalu nanti setelah di zaman Tuhan Yesus ada berbahasa Aramaik dan juga berbahasa Yunani gitu ya. Jadi harusnya paling tidak kalau misalnya ngajak belajar bahasa Ibrani atau belajar bahasa ini jauh lebih berfaedah daripada belajar bahasa roh ya. Karena bahasa Ibrani itu jelas adalah bahasa asli Perjanjian Lama dan bahasa Yunani itu adalah bahasa asli Perjanjian Baru. Kalau dipelajari sangat bagus bagi kita gitu ya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh untuk memahami pokok mengenai bahasa roh ini, ada baiknya ketika kita coba menelisik nats yang kita baca hari ini, yaitu pada kitab Korintus atau kepada surat Korintus ini. Kita harus mengerti dulu seperti apa sih latar belakang surat Korintus ini. Dan notabene gitu ya, bahwa teguran terhadap bahasa roh ternyata di dalam Alkitab itu hanya terjadi bagi jemaat Korintus. Itu tidak terjadi kepada jemaat-jemaat yang lain gitu ya. Mungkin jemaat-jemaat yang lain mungkin punya kesalahannya masing-masing, mungkin punya kekurangannya masing-masing, tapi tidak seperti Korintus ini. Jika menyebut nama jemaat Korintus ini, bisa dikatakan tuh para pakar Alkitab mengatakan sulit untuk menemukan sisi baiknya dari jemaat Korintus gitu ya. Ini bisa dibilang jemaat yang memang hidup karena Korintus ini secara letak itu dia menjadi tempat di mana perdagangan, di mana dia sudah menjadi kota yang cukup mapan dan cukup maju gitu di antara tempat-tempat yang lain. Atau kita bisa kasih contoh itu misalnya membandingkan Surabaya mungkin dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun lah gitu ya. Mungkin Korintus adalah kota Surabaya yang mungkin di bagian pelabuhan, di bagian Perak sana gitu ya. Nah, tentu di dalamnya banyak sekali masalah sehingga nanti kalau kita melihat inilah alasan kenapa surat ini datang gitu ya. Di sana ada berbagai dosa, ada berbagai pelanggaran yang dilakukan mereka. Kalau kita menemukan sebelum dari nats ini, kita melihat ada perpecahan. Di mana mereka membuat golongan-golongan. Aku golongan ini, aku golongan Yesus, aku golongan Petrus, aku golongan Paulus dan segala macam gitu ya. Lalu setelah itu ada perzinahan. Perzinahan juga terjadi di jemaat Korintus ini. Terkenal sebuah ritual penyembahan kepada Dewi Venus. Jadi ketika ritual penyembahan Dewi Venus ini, maka orang-orang pelacur-pelacur itu akan mengumpul dan mereka akan melakukan, ya mohon maaf, melakukan pesta seks gitu ya. Secara bagi mereka legal, bagi kepercayaan mereka gitu ya, bagi keyakinan bangsa Korintus itu legal. Jadi mereka akan melakukan itu untuk menyembah atau menggenapi atau ya untuk menyembah Dewi Venus tadi gitu ya. Bahkan celakanya adalah orang Kristen Korintus juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi juga selain itu, mereka saling menuntut satu sama lain. Ini tidak berbicara mengenai Korintus secara umum. Ini Paulus sedang menunjuk nih orang-orang Kristen. Nih jemaat Korintus sedang melakukannya. Dan itu secara duniawi. Tapi ada sesuatu yang secara rohani kalau kita perhatikan di dalam Korintus ya. Artinya
sisi negatif dari kerohanian mereka gitu ya. Ternyata mereka ini disibukkan untuk mengejar karunia-karunia, mengejar hal-hal yang luar biasa gitu bagi mereka ya. Ya nanti termasuk mujizat kesembuhan, bernubuat, berbahasa roh. Salah satunya di dalam apa yang mereka kejar tadi. Bukankah itu baik mengejar semuanya itu? Iya baik, sangat baik. Kalau jemaat Tuhan mengejar karunia-karunia rohani itu baik sekali. Tetapi ternyata mereka mengejar itu untuk sebuah tujuan. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah untuk memuaskan hasrat kesombongan mereka. Mereka merasa ketika mereka bisa berbahasa roh, mereka melakukan segala sesuatu, melakukan mujizat, mereka imannya lebih tinggi dari jemaat yang lain. Ini adalah kesombongan. Ini yang sebenarnya tidak disukai. Oke, mereka boleh saja menggunakan itu. Tetapi ketika mereka mematok itu, ketika mereka memaksakan itu kepada orang lain yang sebenarnya tidak mendapatkan karunia. Saya tidak membayangkan jika karunia menjadi seorang dokter, lalu datanglah saya, tiba-tiba saya dipaksa untuk saya adalah seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang lulusan sekolah teologi, ngerti saja tidak mengenai alat-alat medis. Lalu saya dipaksa untuk menangani soal medis. Bukankah nanti akan terjadi malpraktek yang sangat luar biasa? Begitu juga ketika karunia-karunia rohani yang sebenarnya orang itu tidak dimiliki tapi dipaksa, dia akhirnya melakukan malpraktek di dalam keagamaan. Di dalam kerohanian dia akan melakukan kesalahan yang sangat luar biasa. Jadi mereka melakukan itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka melakukan itu untuk menyombongkan diri mereka. Sehingga inilah yang menggerakkan Paulus untuk mendatangi jemaat Korintus. Dia mendatangi mereka dengan suratnya ini. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Dan membongkar segala kebobrokan mereka. Bahkan membongkar masalah yang ada yang mereka lakukan. Dan kebiasaan orang Korintus selalu mengatasnamakan roh, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Untuk apa? Untuk menutupi kemunafikan mereka, untuk menutupi segala tindakan-tindakan bejat mereka. Mereka lebih suka untuk menggunakan pengalamannya secara pribadi. Mereka tidak perlu tahu dengan hamba Tuhan yang sudah dikirim oleh Paulus untuk melayani mereka. Bahkan Paulus sendiri mengirimkan surat-suratnya. Tetapi mereka lebih percaya apa yang mereka anggap benar. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ajaran yang benar itu selalu bersifat objektif. Bukan subjektif. Bukan berarti bahwa subjektif itu tidak penting. Subjektif itu juga penting. Tetapi subjektif atau menurut kita benar sendiri itu sangat bisa belum tentu orang lain kan sama dengan kita. Artinya bahwa tidak akan sama dengan orang lain. Pasti akan menuju kepada sebuah perbedaan. Tetapi kebenaran itu dipandang dari sisi manapun dia harus tetap sama. Itu yang namanya kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa misalnya dilihat dari kanan dia beda. Dilihat dari kiri dia beda. Itu bukan kebenaran. Kebenaran sejati dilihat dari kanan, kiri, atas, bawah. Tetap sama, tetap kebenaran. Bahkan mereka selalu menggunakan kerohanian-kerohanian itu untuk melegitimasi kesombongan mereka. Inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Suatu hari ketika saya mengikuti sebuah KKR. Kebetulan itu adalah KKR bersama di Surabaya ini. Saya ingat gitu ya, ketika salah satu pembicaranya, kebetulan ini salah satu denom yang memang mempercayai mengenai bahasa roh dan segala macam. Dia berkhotbah seperti ini. Di depan saya dan rekan-rekan saya yang adalah orang-orang Protestan gitu ya, orang-orang Injili gitu ya. Dia berkhotbah, dia katakan gini, kalau kalian mau tahu seperti apa jemaat Korintus, lihatlah kami yang saat ini. Dia menyombongkan diri gitu ya. Dia menyombongkan diri bahwa dia menganggap mereka lah jemaat Korintus. Saya kiranya pikir gini, ini
hamba Tuhan ngerti teologi atau tidak? Atau setidaknya ngerti enggak sih sejarah-sejarah Alkitab gitu ya, kok dengan bangga mengatakan kelompoknya adalah penerus dari jemaat Korintus. Dengan bangga gitu ya. Padahal dia tidak tahu, Paulus begitu mengecam jemaat Korintus dan celakanya lagi menurut saya, dia singgung, kebetulan karena ada saya dan rekan-rekan saya hadir, disinggung lah itu ya, bahwa ada tuh kalau ya kayak rekan-rekan kita ini yang datang yang dari ini gitu, kalau ibadah itu nyamuk lewat kedengaran gitu ya, diejek gitu ya. Padahal kita datang, artinya gini, kita enggak cari masalah, kok tiba-tiba dipancing gitu ya. Ya saya tuh cuman ketawa dalam hati, ya Tuhan, gue bilang, kok ada gitu orang yang boleh berkhotbah ngawur gini gitu ya. Jadi menganggap diri sebagai orang Kristen itu selalu bangga sebagai orang Kristen gitu ya. Paulus saja tidak membanggakan jemaat Korintus di bagian ini. Dia justru mengecam dengan keras sikap-sikap orang Korintus. Jadi bahasa roh karunia ini atau bahasa lidah ini merupakan salah satu karunia yang paling nampak di dalam jemaat Korintus, sehingga inilah yang disinggung oleh Paulus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Alkitab kita, di dalam surat-surat Paulus, hanya jemaat Korintus yang diperingatkan soal ini. Di jemaat lain itu tidak. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan kita yang kita nanti-nantikan, yaitu seperti apa sih bahasa roh atau bahasa lidah itu secara benar kita pahami. Pada intinya adalah Bapak Ibu sekalian, bahasa lidah atau bahasa roh itu bukanlah bahasa Allah. Nah ini yang penting kita ketahui. Ini bukan bahasanya Tuhan. Bukan bahasanya Allah ya. Kalau sudah bilang ini bahasanya Allah, ya saya bilang ini sudah tidak sesuai dengan Alkitab gitu ya. Seperti orang-orang sudah katakan bahwa seolah-olah Tuhan Allah itu dikurung hanya di dalam satu bahasa saja. Jadi Allah itu seolah-olah tidak paham bahasa Jawa, tidak paham bahasa Mandarin gitu ya, tidak paham lagi bahasa Dayak, bahasa Nias gitu ya, hanya paham bahasa roh ini. Jadi alasannya adalah ketika kita menemukan seperti yang disinggung oleh Diaken Vincent minggu lalu mengenai huruf R itu tentang roh, huruf R kecil. Ternyata di dalam bagian ini R-nya itu juga menggunakan huruf kecil. Saya yakin LAI itu tidak keliru atau tidak gegabah ketika menulis itu menjadi huruf kecil ya. Kita perhatikan di bagian-bagian lain ketika menyebut Roh Kudus tidak pernah R-nya kecil, selalu R besar itu. Roh Kudus, Roh Allah gitu, itu selalu huruf besar. Jadi tepat sekali ditulis oleh LAI seperti ya. Sudah menunjukkan bahwa ini bukanlah bahasa Tuhan atau bahasa Allah. Dan juga bukan bahasa Roh Kudus. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks bahasa aslinya di dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini, ketika kita menemukan kata bahasa roh, kita melihat di dalam bahasa Yunaninya adalah glosa. Glosa, ini kalau kita artikan lagi, langsung dari bahasa Yunaninya adalah lidah. Ya saya tidak mengerti kenapa dia jadi roh gitu, tapi memang secara tepat mungkin LAI sudah buat rohnya dalam huruf kecil gitu ya. Tapi lebih tepat ketika diterjemahkan menjadi kata bahasa lidah. Bahasa lidah, bukan bahasa roh. Munculnya kapan sih kata ini, kata bahasa roh ini? 2 minggu lalu kita mendengarkan khotbah dari pendeta Dr. Susi menjelaskan mengenai mengenai Roh Kudus. Dia mengutip di dalam Kisah Para Rasul, dan bagi saya tepat sekali disitulah sebenarnya ketika peristiwa itulah di situ sebenarnya kata bahasa lidah atau bahasa roh itu muncul. Di Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta. Bahasa lidah atau roh sepenuhnya ada dalam kendali Roh Kudus, ini benar. Jadi bukan bahasanya Roh Kudus, tetapi bahasa lidah itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dan ditujukan atau diproyeksikan untuk memuliakan Kristus
atau sebagai media pekabaran Injil. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di situ ketika para murid mendapatkan Roh Kudus tercurah bagi mereka gitu ya. Lalu mereka dikatakan berbahasa-bahasa lain gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam situ ada orang yang bukan orang Yahudi, orang Arab, orang apa lagi? Orang bagian-bagian terdekat di situ yang jelas. Yang jelas adalah ini para murid atau para rasul itu tidak mengerti bahasa mereka yang lain itu. Mereka hanya mungkin tahu bahasa Aram, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Tetapi orang-orang sekitar kan bilang, "Loh, mereka ini kan intinya orang Israel, kok mereka bisa tahu bahasa kita?" Makanya sampai dituduh mabuk dan segala macam gitu ya. Inilah yang sebenarnya bahasa roh. Untuk apa? Orang mendengar itu mereka sedang memberitakan Yesus Kristus. Memberitakan Injil. Itulah fungsi bahasa roh. Kalau bahasa roh digunakan secara sembarangan menurut saya ya, di dalam gereja. Maka juga nanti Paulus bilang ya, nanti kita akan jelaskan apa yang Paulus bilang gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang baru yang datang. Jika kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 tadi, ya tadi kita mengerti bahwa mereka sedang menggunakan bahasa-bahasa yang ini bukan bahasa Allah, tapi bahasa manusia orang sekitar ya. Paulus sampaikan di dalam nats yang kita baca tadi di dalam ayat 27 sampai 28 itu dikatakan bahwa harus ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu tadi. Di ayat 10 dan ayat 11 tadi dia sudah memberi contoh bahwa di dalam dunia ini ada banyak bahasa. Ada banyak bahasa gitu ya. Artinya bukan disandingkan dengan bahasa yang mistis, bahasa yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bahasa yang dimengerti oleh manusia, hanya belum tentu semua orang bisa mengerti. Maka harus ada yang bisa menafsirkan atau bahasa lebih sederhana, menerjemahkan ke dalam bahasa kita seperti itu ya. Saya memberi sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Saya adalah orang Dayak. Dan sama sekali saya tidak mengerti bahasa Papua pedalaman. Suatu ketika saya diutus oleh sebuah lembaga misi atau sekolah atau gereja untuk melayani mereka, saya harus berkhotbah di hadapan atau memberitakan Injil di hadapan rakyat Papua pedalaman. Saya tidak mengerti bahasa mereka dan akhirnya karena kita bangsa Indonesia, kita punya bahasa persatuan kan, pakailah saya bahasa Indonesia. Saya berkhotbah pakai bahasa Indonesia kepada mereka. Mereka mungkin terlihat ada yang mengerti gitu ya, mereka mendengar gitu ya. Tiba-tiba nanti mungkin ini namanya ilustrasi ya, cerita saya tidak pernah merasakan itu ya, belum pernah mengalami itu. Saya memberi gambaran singkat ya. Tiba-tiba setelah saya khotbah, ada yang datang kepada saya. Pak Tras atau Kak Tras, kok Kak Tras ngerti ya bahasa kami? Kok Kak Tras bisa berkhotbah di dalam bahasa Papua pedalaman? Padahal Kak Tras kan orang Dayak. Loh, saya pasti akan jawab, loh saya tadi tidak merasa menggunakan bahasa Papua, saya tadi sedang menggunakan bahasa Indonesia. Ya dari cerita ini sebagai ilustrasi singkat sebenarnya. Seperti inilah yang dialami oleh para rasul ketika mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu ya. Mereka berbahasa yang bahasanya sendiri mereka tidak pahami, tetapi ada orang-orang di sekitar itu paham dan selaras dengan apa yang Paulus itu sedang sampaikan kepada jemaat Korintus bahwa kalau kamu berbahasa roh harus ada yang mengerti. Saya mau tanya kepada gereja-gereja yang hari ini mempraktekkan itu. Adakah di antara jemaat yang tahu artinya apa yang sedang diucapkan oleh mulut-mulut mereka? Jika tidak ada, maka itu adalah omong kosong, itu adalah sia-sia kata Paulus. Seperti alat musik yang tak bernyawa gitu ya. Sebuah kesaksian, ini kisah nyata. Seorang pembicara yang terkenal dan barusan meninggal 2 tahun lalu, kalau tidak salah, atau 3 tahun lalu.
Pasti kita tahu semua yang namanya Billy Graham ya. Reverend Billy Graham, seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia banyak melayani umat manusia di dunia ini. Bahkan kalau dia khotbah, itu katanya stadion di Inggris itu, Wembley ya. Ya itulah, itu penuh kalau waktu dia khotbah gitu ya. Bahkan pernah mau diundang di Indonesia tuh katanya enggak sempat ya, enggak jadi gitu ya. Karena enggak memungkinkan. Ini pengkhotbah yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan kesaksian ini dari buku Stephen Tong yang berjudul itu Baptisan dan Karunia Roh gitu ya. Dia menceritakan tentang Billy Graham ini. Ketika satu kali dia berkhotbah di Rusia, dia sedang mau berkhotbah ini dalam sebuah acara, panitianya sudah mempersiapkan translator karena ada beberapa orang Rusia yang tidak paham bahasa Inggris gitu ya. Dan sudah disiapkan. Tetapi karena waktu itu zaman Billy Graham khotbah itu mungkin Rusia agak ketat soal agama ya karena ideologi negara. Lalu translate-nya ini ditahan polisi gitu ya. Translatornya ditahan polisi. Jadi terpaksa Billy Graham harus berkhotbah. Ini tidak boleh gagal, ini pelayanan besar yang sudah dipercayakan sebuah negara kan gitu ya. Dia harus berkhotbah. Akhirnya dia ketika pada sesinya memang Tuhan dia maju, dia berkhotbah. Ya khotbah dengan bahasa Inggris karena dia paham hanya bahasa Inggris waktu itu ya. Dia khotbah karena Billy Graham ini orang yang sangat berapi-api ketika dia sedang berkhotbah. Saya suka sekali dengan Billy Graham, sering menonton video-videonya itu bagus sekali. Banyak motivasi yang kita dapatkan dari hambanya ini. Dan dia berkhotbah dengan sangat luar biasa dan di akhir khotbah tersebut sudah selesai semua kegiatan, panitia datang kepada dia. Pak Billy Graham, kenapa kamu harus minta translator ketika kamu pertama kali datang ke sini? Kenapa kamu tidak langsung saja khotbah? Kamu kok bagus sekali pakai bahasa Rusia seperti ya. Sangat indah sekali kamu tadi melantunkan bahasa Rusia dalam khotbahmu gitu ya. Kaget Billy Graham. Saya pun kalau menjadi Billy Graham, saya akan kaget luar biasa. Ketika saya berkhotbah dan tiba-tiba orang semua mendengar khotbah saya dalam bahasa mereka masing-masing. Itu adalah karunia Roh Kudus yang sangat luar biasa. Ini kisah nyata. Mungkin kalau masih ada saksinya hidup gitu ya, mungkin bisa ditanya lah, benar enggak sih Billy Graham khotbah demikian. Tapi sampai sejauh ini enggak ada yang menyangkal kesaksian tersebut. Walaupun kesaksian tadi bukan kebenaran yang utama. Tapi setidaknya menggambarkan sedikit saja seperti itu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh, ini sesuai kok dengan Alkitab gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai bahasa roh atau bahasa lidah yang sejati. Di mana Roh Kudus itu bekerja secara aktif. Di dalam Roma pasal 26 ayat 8, itu jelas sekali ya, bahwa roh itu menolong dalam segala kondisi kesulitan kita, apapun bahkan di dalam doa kita, Roh Kudus itu membantu kita untuk berbicara kepada Allah. Dia memampukan kita, itulah yang disebut sebagai bahasa roh. Menggerakkan rohani kita, menggerakkan lidah kita untuk memuliakan Allah. Bahkan melalui bahasa roh ini, tidak pernah berarti bahwa orang itu akan menghujat Allah. Ada lagi kesaksian sedikit. Ketika seorang yang sangat frustasi sekali, seorang pendeta yang sangat frustasi, tetapi dia diundang untuk harus membuat sebuah KKR. Dan dia merasa ini kesempatan untuk dia, karena dia merasa kesal dengan Tuhan ya. Dia mau meluapkan semuanya dalam KKR-nya tersebut. Ketika dia berkhotbah, dia mau memaki-maki Tuhan gitu, dia menghujat-hujat Tuhan. Tapi ternyata jemaat itu mendengarkan dia sedang apa? Dia sedang memuliakan Tuhan, dia sedang memuji Tuhan. Itu yang namanya bahasa roh, itu yang namanya bahasa lidah. Roh Kudus itu bekerja secara aktif untuk lidah kita hanya untuk memuliakan Allah. Jadi kalau tidak ditujukan untuk memuliakan Allah, itu bukan bahasa roh atau bahasa lidah yang sejati. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita masuk di dalam kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini tadi, bahkan di dalam ayatnya ke-24 dikatakan, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam segala hatinya
Segala rahasia yang tergandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Paulus mengatakan bahwa daripada sibuk berbahasa roh, daripada sibuk mengejar-ngejar itu, lebih baik bernubuat. Nah, bernubuat dalam bagian ini sekali lagi, ini bukan seperti ahli nujum ya, bukan peramal yang selalu meramal. Ini COVID-19 akan berakhir di 29 Mei. Haleluya. Ternyata enggak, waktu itu bukan 29 Mei ya. Maret kalau tidak salah. Seorang tokoh bernama Yosua, siapa Nabi Yosua dari Afrika gitu ya. Dia bilang bahwa akhir Maret itu akan berakhir coronavirus gitu ya. Ternyata sampai hari ini masih terjadi. Dia bilang apa? Dia baru buat statement. Ini sangat luar biasa statement menurut saya. Dia bilang apa? Roh Kudus membohongi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkhotbah hari ini. Saya bukan sedang menebar sebuah kebencian bagi kita, tetapi semua membuka pikiran kita sebagai orang percaya. Kita diberikan anugerah pikiran oleh Tuhan. Kita pakai pikiran kita untuk menyelidiki firman Tuhan. Tentunya Roh Kudus yang akan menuntun kita. Bayangkan seorang pendeta yang katanya tadi selalu bilang ini bahasa roh, ini bahasa dari Tuhan, ini suara langsung dari Tuhan. Tapi ternyata akhir-akhir dia bilang apa? Tuhan Roh Kudus itu membohongi dia. Saudara, ini adalah penghujatan yang sangat luar biasa. Mengapa orang-orang pendeta seperti Stephen Tong, pendeta-pendeta yang cukup keras ketika memberitakan firman Tuhan, supaya apa? Kita jangan dibodohi oleh nabi-nabi palsu seperti itu. Yang bilang ini dan itu segala macam yang di luar dari firman Tuhan. Mari kita belajar Alkitab semua. Baca Alkitab benar-benar. Sebagai kesimpulan kita bahwa bahasa roh adalah bahasa lidah, adalah sama dan tujuannya itu untuk memuliakan Allah. Bahasa roh atau bahasa lidah yang paling tepat itu dilakukan oleh para rasul pada peristiwa Pentakosta. Bahasa roh atau bahasa lidah itu masih ada, tapi kita tidak tahu kapan dia bisa terjadi. Ini yang namanya karunia. Dan itu semua dilakukan untuk pekerjaan Injil di seluruh dunia ini. Sehingga saya mau katakan bahwa praktek gereja akhir-akhir ini yang selalu mengatakan ini bahasa roh, ini bahasa Tuhan, ini suara dari Tuhan. Itu ya semua adalah kebohongan semua. Semua firman Tuhan itu sudah lengkap di sini. Ketika ada yang sudah mulai lebih dari isi Alkitab, kita harus tahu itu semua adalah kebohongan. Karena yang ada saja kita belum pelajari semua. Bagaimana kok minta yang baru lagi? Sehingga dari firman Tuhan ini, marilah kita terus semangat untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memampukan kita untuk senantiasa memahami kebenaran-kebenaran yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan memampukan kita. Kita tahu kita ini orang yang lemah. Kita tahu kita ini orang yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kadang ada tawaran-tawaran yang sekarang berbau-bau rohani. Padahal sebenarnya ingin menyesatkan kita. Kita mau minta Tuhan melindungi kita. Dari segala ajaran-ajaran yang tidak sehat tersebut. Supaya kita tetap hidup mengasihi Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kami harus senantiasa hidup merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kami. Itulah hubungan kami yang paling indah bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini sungguh menegur kami, menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah makanan yang cukup keras bagi setiap kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu itu begitu lembut. Roh Kudus-Mu itu begitu mengasihi kami. Dia mau kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mudah diselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar hari-hari ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk memahami semua akan kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami seturut dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.